Pekerjaan bikin kita sibuk, gunung yang ngingetin kita buat berhenti. Dan hari ini kita berhenti sejenak, Gunung Sindoro kita datang. Siang hari tepatnya pukul 2, saya melakukan persiapan packing carrier untuk pendakian Sindoro. Alat kebutuhan pribadi, jaket, dan obat-obatan tidak lupa juga untuk saya masukkan. Karena Sindoro berada di Wonosobo, saya memutuskan perjalanannya memakai jasa bus dari Punsi Perna ke Terminal Mendolo Wonosobo. Sedikit menunggu, akhirnya bus pun tiba dan saya berangkat pada pukul 21. Tepat pukul 2 pagi dini hari, saya dan teman saya Hadi tiba di terminal para pendaki, yaitu Terminal Mendolo Wonosobo. Oh iya, saya dan Hadi sebenarnya naik bus yang sama, hanya saja Hadi naik di pool Kelampok Brebes. Setibanya kita langsung memutuskan untuk tidur dan istirahat di terminal, untuk lanjut ke esok paginya memakai jasa ojek pick up menuju base camp Kledung Sindoro. Di pagi hari kita berdua sudah dijemput oleh ojek pick up untuk diantarkan ke base camp tujuan. Oh iya, kita memakai jasa pick up bareng dengan pendaki lain. Anehnya dari sekian banyak pendaki, hanya kita berdua yang mendaki ke Sindoro, yang lain hendak mendaki Sumbing. Oke, di pagi hari ini kita beli logistik dulu di pasar sebelah sana buat nanti pendakian ke atas. Ayo bang, Hati-hati berdua, oke? oke. Setelah mengantarkan rombongan pendaki Sumbing, akhirnya kita diantar menuju base camp Sindoro via Kledung. Di sini pemandangannya luar biasa, menikmati pemandangan sampai menuju base camp. Setibanya di base camp, kita langsung urus registrasi SIM-Maxi agar perjalanan aman dan nyaman, sekaligus packing ulang untuk logistik yang baru saja kita beli tadi pagi. Oke, jadi tadi naik ojek motor, cuman karena tanjakannya cukup lumayan tinggi. Dari tinggal satu, nanti dijemput satu sama temannya naik motor. Setelah pakai jasa ojek sampai di pos 1,5, pada jam 11 siang kita mulai mendaki menuju pintu rimba Sindoro. Oke, barusan tadi sampai di pintu rimba. Dari sini perjalanan dimulai. Makin menanjak. Makin Mana, menanjak. Gelo. Prepare buat di pundak, nafas, lutut, dan kaki. Ya, mudah-mudahan aman. Perjalanan dari pintu rimba ke pos 2 kurang lebih memakan waktu 1,5 jam. Kita sejenak istirahat di pos 2 untuk minum dan isi tenaga. Sepanjang jalur pendakian, kita disuguhi trek berbatu dan menanjak. Ini cukup menguras tenaga, fisik, dan mental. Jujur, kita berdua tidak menyangka kalau treknya bisa seberat ini. Guys, kata Hadi, selamat gak semengerikan itu ternyata. Sindoro udah begini. Di awal.
Kalau di selamat gininya yang di akhir. Aduh, nggak tahu nanti di akhir gimana. Sindoro kayak apa? Kayak gini, bray. Nggak expect sih. Asli kan bro, nggak expect kan bro? Sama sekali. Di luar ekspektasi mas bro. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 cukup jauh, memakan waktu 2,5 jam. Lalu dari pos 3 ke pos Sunrise Camp justru dekat, hanya menempuh waktu 30 menit saja. Akhirnya pos 3 sudah sampai. Akhirnya sampai pos 3. Sesampainya di pos Sunrise Camp, kita langsung dirikan tenda untuk persiapan istirahat. Teman saya Hadi memilih langsung rebahan di tenda, tapi saya sendiri memutuskan untuk sedikit menikmati suasana area camp yang berhadapan langsung dengan Gunung Sumbing. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Jadi nanti rencananya sekarang jam setengah 7. Setengah 7 ya. Setengah 7 kita tidur jam 7 dah. jam 8 ya. Jam 8 jam 9 kita udah tidur. Kita tidur terus kita bangun sekitar jam 1 lebih. Makan dulu baru kita sampai attack nanti di jam 2. Mudah-mudahan semua lancar. Dan kita bisa mencak dengan aman, turun juga dengan aman, mendapat view, mendapat footage video yang bagus supaya perjalanan kita di Sindoro ini nggak terasa sia-sia tanpa ada dokumentasi. Doakan saja teman-teman. Oke, segitu aja. Amin, mudah-mudahan sukses. Oke, sekarang jam 19.21. Jam 8 atau jam 9 kita maksimal tidur istirahat. Jam 1 lanjut bangun siap-siap, jam 2 kita selamat attack. Oke, bye. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Cukup. Sindoro sukses. Ini udah mau sahabat attack jam 2 pagi. Ternyata naik ke puncak PR di nafas guys. Oksigen tipis, trek nanjak terus, habis nafas. Oke, kita udah nyampe di pos 4 ya gedung di ketinggian 2838 mdpl Watu Atah. Dari sini sekitar ada berapa? 1 jam lagi ya? Menuju summit. Mudah-mudahan aman sampai sana. Halo, kita udah di ketinggian mungkin sekitar 2900 mdpl. Kurang lebih hampir setengah jam lagi sampai puncak. Bukan cukup lagi ya, menantang sekali treknya Keledung ini. Berbatu, sangat menanjak. Jadi buat teman-teman yang memang nanti mau ke Sindoro, siapin fisik karena memang treknya nggak gampang. Mulai dari awal sampai dengan mau summit ini luar biasa. Tapi
Naik gunung itu kan sebenarnya yang dikenang adalah perjalanan, jadi lebih baik gak usah dikeluhkan tapi terus dijalankan. Toh nanti juga kita bisa menikmati indahnya gunung ini di puncak nanti, di puncak. Oke, sip. Sedikit lagi. Aman? Aman. Kaki udah, lutut udah sakit banget ini. Masya Allah. Sedikit lagi sampai puncak. Kurang lebih 10 menit. Semangat. Sedikit lagi puncak. Semangat. Negeri di atas awan. Puncak sudah semakin dekat, guys. Walaupun sedikit ngos-ngosan, gue tunjukin POV naik sampai puncak ya. Ayo. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini guys, puncak Sindoro. Akhirnya nyampe puncak Sindoro. Ketinggian 1.100. Di atas sana, hiruk-pikuk dunia berhenti. Yang ada cuma angin, awan, dan detak jantungmu sendiri. Gunung tidak pernah janji mudah, tapi dia selalu tepati janji indah. Setiap langkah lelah dibayar dengan lautan awan. Setiap keringat diganti dengan sunrise yang gak bisa dibeli. Ini bukan sekedar puncak, ini rumah sementara untuk mengingatkan kita seberapa kecil kita dan seberapa besar dunia. Oke, sudah mulai perjalanan turun. Kurang lebih 1 jam lagi. Sekarang udah jam setengah 9, estimasi jam 10 sampai di Sunrise Camp. Beres-beres, bersih-bersih, habis itu langsung turun ke base camp. Luar biasa sejauh ini Sindoro. Mantap. Mantap, tidak terlupakan. Tepat pukul 10, kita beranjak turun ke base camp. Dikarenakan kaki sudah lelah dihajar tanjakan batu tanpa ampun, kita berdua memutuskan sedikit manja untuk menggunakan jasa ojek dari pos 1 sampai ke base camp. Bro, perjalanan berakhir. Sindoro sukses. Pendakian ini mengingatkan kita 3 hal. Pertama, kuat itu bukan gak capek, tapi tetap jalan walau capek. Kedua, alam itu bukan untuk ditaklukkan, tapi buat dijaga. Ketiga, perjalanan terbaik adalah yang bikin kita pulang jadi versi lebih baik. Jaga gunung, jaga diri, jaga teman. Sampai ketemu di perjalanan lainnya.